Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan seluruh warga jemaat dimanapun berada, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda, kami Majelis GKJ Belali hadir dalam ibadah Minggu Keluarga secara online dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan melalui gerakan 3M, mencuci tangan sesering mungkin dengan benar, memakai masker, dan menjaga jarak. Setiap keluarga jemaat yang saat ini mengikuti ibadah dalam kelompok kecil dengan menghadirkan warga terdekat, kami menghimbau tetap mentaati protokol kesehatan. Sebagaimana telah diwartakan bahwa hari ini dilayankan perjamuan kudus istimewa dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Dunia atau HPKD, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan pembukaan Bulan Keluarga 2020, serta kebaktian Pamberek Rioyo Unduh-Unduh. Sedang liturgi yang kita gunakan adalah liturgi GKO, Gereja Kristen Oikomene. Selain itu dilanjutkan basar online dalam rangka Rioyo Unduh-Unduh. Perjamuan Kudus Istimewa dalam rangka HPKD dilayankan oleh Bapak Pendeta Simon Yulianto STH MSI secara serasa baru karena diselenggarakan secara online dan mengikut sertakan warga gereja anak atau sudah baptis kecil. Dan mohon unsur dasar perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur mohon dipersiapkan oleh jemaat sendiri. Meski demikian, mari ikuti pelayanan ibadah perjamuan kudus agar tetap berjalan secara khidmat tanpa mengurangi makna perjamuan kudus dengan hati yang penuh penyembahan dan ucap syukur. Dalam tahapan Rioyo Unduh-Unduh, proses basar yang telah didahului dengan PO atau pre-order. Setelah kebaktian ini, barang akan didistribusikan atau diantar oleh panitia kepada pemesan dan kami, Majelis GKJ Belali, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puncak Rioyo Unduh-Unduh, Minggu 11 Oktober 2020. Kebaktian diselenggarakan secara live streaming, dilanjutkan pengumpulan persembahan amplop dan lelang barang. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebagaimana difirmankan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bagi jemaat yang mempersembahkan barang untuk dilelang secara online, dapat mengumpulkan barang mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2020 kepada koordinator masing-masing kelompok atau pepandan untuk dilakukan lelang dalam kebaktian Minggu 11 Oktober 2020. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, pokok-pokok warta jemaat hari ini secara lengkap dapat dibaca pada warta jemaat yang telah diedarkan melalui media sosial atau WA yang telah dikirim ke kelompok atau pepandan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian dengan mengambil saat teduh sejenak.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah peribadatan ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus anaknya di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu yang indah ini kita akan menerima nas pembimbing kita. Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita, terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memuji dengan Kidung Jemaat 66 baitnya yang pertama, Di Gunung dan di Lurah. Marilah mengakui dosa-dosa kita berdasarkan firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 yang dikatakan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Jemaat, kami ajak untuk mengambil waktu sejenak. Kini selaku umat Allah, marilah kita mengaku dosa melalui nyanyian penyesalan, Kidung Jemaat 33, bait yang pertama, Suaramu kudengar, dan selanjutnya. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku
sucikan diriku. Oleh karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, kita akan menerima petunjuk hidup baru. Bersama-sama kita menerima petunjuk hidup baru dari Allah, seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18 yang difirmankan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita sanggupi dengan nyanyian kesanggupan kita, Kidung Jemaat 54, bait yang pertama, tak kita menyerahkan, dan selanjutnya. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sabda Allah, kita akan masuk di dalam doa epiklesi. Kita siapkan hati kita untuk menerima sabdanya. Kita berdoa. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, ketika berbagai momentum terjadi di hari ini, bersama-sama dengan gereja sedunia menyelenggarakan peribadatan Hari Perjamuan Kudus sedunia, bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia menyelenggarakan Hari Pekabaran Injil Indonesia, bersama dengan gereja-gereja sesinode GKJ, juga Gereja Kristen Indonesia wilayah Jawa Tengah, melaksanakan pembukaan bulan keluarga. Dan khusus kami sekarang di sini di GKJ Boyolali mempersiapkan diri untuk minggu depan akan menyelenggarakan Rioyo Unduh-Unduh Hari Raya Penuaian. Dan oleh karena itu hari ini pula adalah hari pamber kami, mendorong kami untuk mengucap syukur. Di momentum-momentum yang saling berkelindan ini Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus, karena sebentar akan mendengarkan sabda-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk mencermati sabda itu, memperhatikan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan,
hamba-Mu siap untuk mendengarkan dan melaksanakannya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini sehubungan dengan berbarengan berbagai acara yang hari ini ada, HPII, HPKD, Pamberek, Rioyo Unduh-Unduh, juga pembukaan bulan keluarga, kita akan memakai ayat yang sudah ditentukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mazmur 19, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara dipersilahkan untuk menyimak dan membacanya di rumah masing-masing. Demikian sabda Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan sabda dan mencoba untuk mencermati firman itu. Kita sedang menghayati serta melihat sebuah pertunjukan demonstrasi iman yang luar biasa dari pemazmur, saudara. Apa yang dilakukannya? Dia sedang melakukan refleksi dengan sangat sempurna. Bukan sekedar refleksi abal-abal, bukan sekedar refleksi yang asal-asalan. Refleksi yang dilakukan merunut pada bacaan teks-teks Alkitab, kitab suci, menghubungkannya satu dengan yang lain, menarik menjadi sebuah benang merah, dan kemudian mencoba merumuskannya menjadi ayat yang baru saja kita dengar ini. Juga ini adalah refleksi dari pemazmur yang tidak sekadar berefleksi asal sekedar tulisan saja. Tidak. Namun berdasarkan pada amatan kehidupan yang tengah terjadi. Kehidupan bangsanya, kehidupan keluarganya, kehidupan dirinya sendiri, kehidupan orang lain. Berujung pada 2 ayat yang baru saja kita dengar ini. Coba kita cermati, apa kesimpulannya dari ayat yang baru saja kita amati saja. Ada 4 kata yang sama artinya, yaitu ajaran, petunjuk. 4 kata yang ditekankan itu apa, saudara? Yang pertama, Taurat itu sempurna. Kata yang kedua, kalau Taurat itu sempurna di ayat 8a tadi. Terus kemudian yang kedua, peraturan teguh, itu yang 8b. Kemudian kata yang ketiga, titah itu tepat, ayat yang ke-9a. Dan yang terakhir, kata perintah itu murni. Nah, tradisi perjanjian lama, saudara-saudara, menyebutkan yang disebut sebagai Taurat itu berarti ajaran. Taurat itu berarti peraturan. Titah itu sabda, dan itu menunjuk pada perintah Allah, peraturan Allah. Di dalam perjanjian lama, ini menjadi dasar untuk keluarga itu hidup. Kita sering melihatkan di dalam perjanjian lama, kitab Ulangan itu
menyebutkan tentang lakukanlah dan ajarkanlah perintah ini dengan segala cara. Dalam perjanjian lama itu dilakukan. Dalam perjanjian baru yang disebut sebagai titah sabda ini dihubungkan dengan siapakah Tuhan itu. Kitab Yohanes dimulai dengan sebuah kalimat en arche hologos. Pada mulanya adalah firman. Ini ada kaitannya dengan ayat yang baru saja kita baca tadi. Segala sesuatu itu ternyata benar adanya karena memang milik Allah. Kemudian refleksi yang kedua bersumber dari satu kata saja. Hikmat, saudara. Hikmat bagi yang tidak berpengalaman. Hikmat itu pula yang membuat mata bercahaya. Dan ini berkaitan dengan siapa yang mempunyai hikmat itu. Berkaitan dengan siapa yang menjadi sumber dari pengetahuan itu. Siapa? Tiada yang lain kecuali Tuhan. Dialah Logos. Di dalam ilmu tentang apa itu Logos dikaitkan dengan filsafat. Filsafat itu dari kata filosofia. Cinta kebijaksanaan, Sofia itu bijaksana. Tetapi ternyata kemudian ditarik, dikritisi, tidak sekedar Sofia tetapi Logos. Karena Logos itu bersumber dari Tuhan. Kalau Sofia itu adalah manusia, Logos itu adalah dari Tuhan. Hikmat itu adalah Logos, bukan sekedar kebijaksanaan. Nah, ini adalah refleksi pemazmur yang menarasikan kebenaran bahwa kunci keberhasilan hidup yang dialaminya bangsa Israel, keluarganya adalah patuh pada ajaran, yaitu Taurat, perintah, peraturan, titah. 4 kata tadi. Hidup mencintai ajaran dan petunjuk itu terbukti dapat membawa pada pengetahuan dan berkat yang berkelimpahan. Dan itu disaksikan pada ayatnya yang ke-9 tadi. Membawa mata itu menjadi bercahaya, menjadi tahu, terbuka, dan berkat ada di depannya. Ini bukan sekedar hikmat belaka manusia. Ini bukan sekedar Sofia, tetapi ini adalah hikmat berasal dari Tuhan. Ini refleksi dari pengamatan dan praktik hidup. Bukan refleksi basa-basi atau pepesan kosong, namun refleksi atas realita yang tidak terbantahkan, saudara-saudara. Refleksi atas semua pengajaran, pemeliharaan, peringatan, peraturan, itu semua hikmat. Bukan sekedar manusia yang ngomong, bukan ngawur, terbukti semua benar. Dan itu membawa pada jalan terang, mengerti, menunjukkan cinta kasih Allah yang memelihara itu. Bahwa Tuhan memelihara dengan sabdanya pula. Dan kemudian ini merefleksikan banyak hal. Ternyata pemeliharaan bukan sekedar dielus-elus. Pemeliharaan itu bisa juga berupa perintah, teguran, nasihat dan sebagainya. Taurat itu tadi. Bahkan barangkali hukuman. Itu bagian dari Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jauh kemudian pemazmur sesungguhnya menghubungkan, mencoba menaut-nautkan ini dengan berbagai macam hal yang sudah terjadi, karena pada dirinya apa yang diungkapkan bukan berdiri sendiri. Ini refleksi tentang Taurat atau ajaran yang berkaitan dengan tradisi perjanjian lama. Kita lihat Ulangan yang ke-6. Mengajarkan apa? Mengajarkan agar kasih tentang Tuhan, Taurat itu dengan cara apapun di dalam keluarga. Pada saat engkau bangun, pada saat engkau tidur, pada saat engkau berjalan, ditulis pada tiang pintu rumahmu, usapkan pada dahimu dan sebagainya. Dan ternyata refleksi ini, saudara, dipakai oleh gereja-gereja Tiongkok dan India. Ketika mereka memulai pada masa krisis
kehidupan mereka, mereka kembali kepada kehidupan sebuah gerakan gereja yang mereka menyebutnya dengan Christian home. Gereja yang ada di rumah. Kekristenan itu pusatnya ada di rumah tangga. Keluarga sebagai pusat gereja. Bukankah ini besok yang akan juga kita lakukan? Mulai hari ini kita membuka bulan keluarga. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini juga bersumber dan diinspirasikan oleh kegiatan di Tiongkok dan India itu. Diadopsi oleh LPPS dengan Pekan Keluarga, dulu namanya MPHB, sekarang menjadi bulan keluarga. Bukan hanya berhenti di bulan keluarga saja. Tapi pemazmur menghubungkan refleksinya ini dengan apa yang dilakukan dalam tradisi Yahudi pada saat itu. Pemazmur menghubungkan mengamati pemeliharaan Tuhan atas Israel pada saat mengembara. Setiap tahun, tiap keluarga pada bulan-bulan ke-10, ke-9, ya kurang lebih seperti sekarang ini, menyelenggarakan apa yang disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Untuk mengingat bahwa mereka pada masa pengembaraan hidupnya itu di alam dan benar-benar nomaden mereka. Mereka hidup dari satu tempat ke tempat yang lain dan tinggal di pondok yang atapnya dari dedaunan selama 6 hari, dan ketika hari yang ke-7 itu diakhiri dengan perayaan yang disebut Simchat Torah, perayaan Taurat. Dan ini yang kemudian dikaitkan oleh pemazmur bahwa Taurat itu benar, peraturan itu tetap dan pasti. Itu yang selalu dikaitkan. Dan apabila dikaitkan dengan rangkaian 3 hari raya utama orang Yahudi, selalu diingatkan, termasuk diantaranya adalah Hari Raya Pondok Daun itu, di mana setiap kepala keluarga wajib membawa keluarganya ke sana. Bahasa Jawanya, ojo legeh anggonmu sebo marang ngarsane Pangeran Yehuwa. Kamu datang jangan dengan tangan hampa, tetapi setiap orang di antaramu harus membawa persembahan yang sesuai dengan kekuatanmu, sesuai dengan kerelaanmu. Ukurlah itu dengan apa yang kamu punya, dan jangan diukur dari apa yang tidak kamu punya. Bulan keluarga sesungguhnya diinspirasikan oleh Hari Raya Pondok Daun juga. Diinspirasikan oleh penguatan Taurat pada saat itu. Dalam masa bulan keluarga itu juga ada pamber. Jangan kamu datang dengan tangan hampa. Jika ini dikaitkan dengan minggu depan kita mau riaya undo-undo saudara. Artinya bulan keluarga, Hari Raya Pondok Daun, dan kemudian sekarang kita belajar tentang Taurat ini dalam rangka bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia. Perjamuan kudus sudah dipelihara oleh Allah bersama-sama dengan gereja-gereja se-Indonesia diutus sebagai utusan Tuhan pekabaran Injil. Sekarang ini saatnya untuk jangan datang dengan tangan hampa, apapun itu. Meskipun kedatangan kita ini berupa online, tetapi itu pun juga tidak boleh dengan tangan hampa. Selalu ada tautan saudara. Inilah refleksi atas pemeliharaan. Dapat berupa apapun ternyata pemeliharaan itu. Bisa berupa hikmat, dihayati dan dirasakan, memperteguh keutuhan keluarga kita, yang barangkali sekarang ini kita jauh dari anak cucu kita yang karena kondisi social distance ini susah. Tetapi kita diingatkan pada bulan keluarga ini, satu, bertumpu kepada Taurat Allah, sabda Allah, Sang Logos itu. Dan kemudian melihat kembali kehidupan keluarga ini. Dan penting apa yang kita lakukan besok itu. Pada saat kamu datang, pada saat kamu menghadap Tuhan, jangan dengan tangan hampa.
Ini berimplikasikan dengan ungkapan syukur atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan. Di masa COVID-19, semua serba terbatas, Tuhan tetap pelihara. Terpujilah nama Tuhan, selalu bersyukur di dalamnya. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama dengan gereja-gereja dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman. Pada sakramen perjamuan kudus ini, anak-anak yang sudah dibaptis turut diundang untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Belajar dari Tuhan Yesus yang berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Injil Matius 19 ayat yang ke-14. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Sakramen perjamuan kudus itu berarti, yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri
mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan Ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita pada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus ini, dan di dalam meja perjamuan yang disiapkan, marilah kita mengambil waktu hening sejenak, dan saya nanti akan menutupnya di dalam doa. Marilah kita mengambil waktu hening sejenak. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi alat untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita datang ke meja perjamuan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 313, Hai berdandanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua.
Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagia pula lah setiap anak-anak Allah, Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Jemaat kepunyaan Kristus, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur.
Setelah kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, kita akan menerima berkat-Nya. Kami undang jemaat untuk berdiri dan persiapkan diri kita semua untuk menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, Allah yang maha murah, yang kemurahannya dinyatakan di dalam karya penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang beserta kami di dalam hidup kehidupan kami di dalam Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu di hari Minggu ini. Kami boleh diingatkan kembali akan pemeliharaan iman melalui sakramen perjamuan kudus yang boleh kami rayakan, boleh kami peringati bersama umat di seluruh dunia. Bahkan juga di hari Minggu ini kami diingatkan bagaimana perkembangan kabar sukacita yang Tuhan nyatakan bagi bangsa kami Indonesia di hari pekabaran Injil ini. Yang kami ingat di dalam kami boleh Tuhan pakai menjadi pewarta-pewarta dalam hidup kehidupan kami. Demikian pula Tuhan, kami bersyukur ketika kami diingatkan akan segala kehidupan bersama kami di dalam kehidupan keluarga. Di awal minggu ini merupakan pembukaan di dalam kami menghayati secara khusus di bulan Oktober, di dalam bulan keluarga. Biarlah Tuhan, di tengah pandemi ini kami boleh menikmati kebersamaan kami bersama keluarga, beribadah bersama, hidup di dalam hal ini, membangun komunikasi relasi, di mana Tuhan boleh hadir di dalam keluarga kami masing-masing dan memberkati. Kami juga mengingat akan segala berkat-berkat Tuhan yang boleh memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan, kami pun juga diingatkan di dalam kami merayakan ungkapan syukur di dalam hari penuaian besok, di dalam Minggu 11 Oktober 2020. Kami diajak untuk senantiasa mengucapkan syukur, sekalipun di tengah pandemi ini, di dalam keterbatasan, kelemahan kami, namun kami senantiasa percaya dan merasakan akan segala pemeliharaan Tuhan yang boleh kami naikkan syukur melalui persembahan khusus Raya Unduduh atau Hari Raya Penuaian ini. Tuhan, saat ini perkenankan kami menyatukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam keberadaannya yang sakit oleh karena kelemahan fisiknya, oleh karena usia lanjut. Kami senantiasa mohon Tuhan memberikan kesembuhan. Dan bila mana saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat oleh karena pergumulan, kedukaan, kami percaya Tuhan memulihkan dan menghibur. Dan kami percaya di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, Tuhan hadir dan memberikan jalan keluar, bahwa kami berjuang tidaklah sendiri, namun Roh Kudus memampukan kami, supaya kami berjuang dan senantiasa melihat jalan keluar yang bersumber daripadamu. Saat ini kami juga bersyukur atas segala berkat anugerah Tuhan bagi gereja Tuhan di dunia, terkhusus juga di GKJ Boyolali.
pelayanan yang boleh kami lakukan, persekutuan yang boleh kami lakukan, Tuhan berkati. Terlebih Tuhan, jemaat Tuhan di induk maupun di pepantan yang ada, Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan, baik majelis, yaitu penatua, pendeta, dan diaken, Kau berkati. Badan pembantu majelis, komisi, tim panitia yang ada, Tuhan memberkati supaya kami tetap sungguh-sungguh dalam melayani dengan segenap hati, sekalipun di tengah pandemi ini. Tuhan, kami mohon senantiasa campur tangan-Mu di dalam pergumulan jemaat Tuhan, baik di dalam hal pergumulan pekerjaan, di dalam studi atau sekolah maupun perkuliahan, demikian pencarian pasangan hidup, penantian akan kehadiran anak perjanjian Tuhan dalam keluarga muda mereka. Kami pertaruhkan segala pengharapan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Pada akhirnya, di waktu yang Tuhan tunjuk, di waktu yang Tuhan berikan, kami boleh menerima berkat Tuhan itu. Kami serahkan seutuhnya juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintah yang boleh Tuhan tunjuk berkati, supaya dapat mendatangkan berkat bagi bangsamu Indonesia, terlebih dalam hal pencegahan di dalam penyebaran COVID-19 ini. Demikian juga tenaga medis, Tuhan berkati di dalam setiap karya yang dilakukannya, Tuhan berkati keluarganya, dan terlebih Tuhan berikan pemulihan, kesehatan, kekuatan bagi para korban oleh karena COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, dan ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa menjaga, mensyukuri atas segala kesehatan, kekuatan, pemberian Tuhan itu. Seutuhnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir memelihara hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, dalam seluruh doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi hari ini ada 4 kantong persembahan. 2 kantong persembahan mingguan, 1 kantong persembahan perjamuan kudus, dan 1 kantong persembahan pembangunan. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan sampai dengan 33. Marilah persembahan mingguan, persembahan khusus sakramen perjamuan kudus, dan persembahan pembangunan kita haturkan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 8. Tuhan pencipta semesta. Sungguh
Jemaat kami undang untuk berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Marilah kita bersama menyanyikan nyanyian pengutusan. Kidung Jemaat 434, bait yang pertama, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali.